Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah pertemuan perdana dari kajian kitab Akhlaq lil Banin, yang mana kitab ini adalah kitab yang mengajarkan tentang akhlak-akhlak secara penerapan, bukan teori. Jadi bagaimana kita itu menerapkan akhlak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pastinya kita selain ingin belajar tentang tata cara ibadah, belajar tentang bagaimana keimanan kita juga pastinya ingin tahu bagaimana itu akhlak itu dan seperti apa aplikasi akhlak itu. Karena kalau kita disuruh untuk belajar akhlak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mungkin agak repot. Kita harus buka satu-satu kitabnya, kemudian kita kumpulkan. Makanya kitab ini termasuk kitab yang mengumpulkan akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW secara praktek. Nanti diawali dengan adab-adab berjalan seperti apa, adab-adab makan, adab-adab makan sendiri, makan bareng dengan orang, adab-adab sakit, adab-adab mengunjungi orang sakit. Jadi semuanya itu diajarkan. Dan itu semuanya berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak belajar akhlak yang lain. Karena umat ini pasti yakin, apalagi umat Islam yakin bahwa tidak ada akhlak yang mulia kecuali itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Makanya di dalam maulid itu kan kita baca maulid Simtud Duror, fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada akhlak yang mulia yang dimiliki oleh manusia illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud, kecuali akhlak itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini mau belajar akhlaknya Rasulullah ini, tapi secara praktek seperti apa. Nah, pengarang kitab ini, penulis kitab ini namanya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Beliau ini orang Surabaya, dekat Sunan Ampel rumahnya beliau ini. Kalau jenengan pergi ke Surabaya mau ziarah Sunan Ampel, ada gang namanya Ampel Makfur. Nah, rumah beliau tidak jauh dari situ. Syekh Umar Baraja. Dan beliau ini kitabnya ini pasti ada di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita pergi ke pesantren manapun pasti kitab ini ada, diajarkan. Oleh karena itu tidak heran orang-orang mengatakan banyak dari para santri itu belajar akhlak dari Syekh Umar Baraja ini. Orang yang luar biasa. Dan beliau juga guru-gurunya adalah para ulama, para habaib dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau menimba ilmu dari mereka semuanya, yang insya Allah juga ini sampai kepada kita keberkahannya. Saya secara pribadi juga baca kitab ini dari kiai saya, Kiai Abdul Hakim Al-Betawi. Beliau dari Betawi, dari Jakarta, mengajar khusus kitab ini kepada kita, Akhlaq lil Banin. Insya Allah barokah para guru dan juga ilmu-ilmu manfaat yang diwariskan oleh para guru sampai kepada kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala. Di sini beliau menyampaikan kepada kita urgensi atau pentingnya akhlak dalam kehidupan. Pertama, beliau menyampaikan bahwa akhlak itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia secara khusus yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain.
Karena kehidupan ini akan tentram, akan damai kalau orang-orang baik secara individu ataupun secara bermasyarakat menerapkan akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi kalau orang-orang jauh dari akhlaknya Rasulullah, pasti mereka akan jauh dari ketentraman. Dan perlu kita catat bahwa begini, orang yang menerapkan akhlak Rasulullah SAW ini ternyata terbukti kehidupan mereka itu aman, nyaman. Meskipun mereka tidak beragama Islam. Meskipun tidak beragama Islam. Makanya kita di Eropa itu katanya di sana itu tidak ada orang-orang Muslim, tapi Islamnya ada. Kalau di sini Muslimnya banyak, Islamnya nggak ada. Nah, ini kebalikannya. Maksudnya di negara Islam kebanyakan seperti itu. Muslimnya banyak tapi Islamnya tidak ada. Maksudnya bukan ibadahnya, Masya Allah kita sholat, kita semuanya kita kerjakan. Tapi akhlaknya itu lebih banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang notabene-nya mereka itu bukan Muslim malahan. Seperti di Jepang, di Eropa. Bahkan di Eropa itu, di Jepang ya contohnya, ya kita bicara tentang amanah. Orang-orang Jepang itu kalau ada barang berharga kececeran itu, orang misalnya kelupaan tasnya atau ketinggalan handphonenya atau jatuh dompetnya, itu tidak diambil. Mereka bawa barang-barang itu ke kantor polisi. Makanya tidak ada orang yang khawatir barangnya hilang di Jepang. Kalau kita ya di dalam saku pun takut hilang. Itu bedanya. Berarti kan di sana menerapkan akhlaknya Rasulullah SAW. Sedangkan di kita mungkin secara umum masyarakatnya belum mengamalkan. Di Swiss, tahu ya Swiss? Ini nambah-nambah inilah kita. Cakrawala pengetahuan. Di Swiss itu katanya negaranya itu penjaranya kosong. Penjara di Swiss itu kosong. Narapidananya tidak ada. Jadi kasus-kasus itu tidak ada di sana. Karena mereka itu menerapkan prinsip-prinsip akhlaknya Rasulullah SAW. Kejujuran, amanat, kesejahteraan. Maka dari semuanya itu muncul kemakmuran, kesejahteraan. Sampai dikatakan saking kosong penjara-penjara di sana, beberapa penjara ditutup. Ini agak beda. Kalau kita ini tidak cukup penjaranya. Iya dah. Di negara Islam, bukan cuma Indonesia, negara Islam, ya termasuk di Arab juga. Jadi penjaranya tidak cukup. Penjahatnya lebih banyak daripada jumlah kapasitasnya melebihi. Kalau di sana kosong malah di Swiss, padahal ini orang-orang non-Muslim. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Karena khawatir katanya, takutnya ini penjara-penjara semua ditutup ini. Mereka impor tahanan dari negara lain. Impor tahanan. Wah, ini pemikiran bagus nih Pak. Maksudnya kita jangan impor, kita ekspor aja ke sana. Ya, siapa tahu mereka keluar, dan rata-rata yang keluar dari penjara mereka itu langsung jadi orang soleh, langsung orang baik. Karena memang sistem di penjaranya juga bagus. Ini contoh bahwa akhlak itu akan membawa kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat, bagi individu. Ini beliau sampaikan. Kemudian juga akhlak itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan menjauhkan kita dari kerusakan. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa akhlak itu selalu dibutuhkan. Sebagaimana kita itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, kita juga butuh akhlak. Ketika seseorang itu tidak memiliki akhlak, rusaklah kehidupannya. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa
tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak. Makanya kalau ada orang yang beragama tidak berakhlak, berarti tujuan agama belum terwujud pada dirinya. Oleh karena itu yang harus kita kejar terlebih dahulu itu apa? Ritual agamanya atau akhlaknya dulu? Akhlaknya dulu. Akhlak nomor satu, akhlak. Oleh karena itu juga dikatakan bahwa akhlak itu juga bisa mendatangkan keluasan rezeki. Rezeki itu akan mudah, akan lancar, akan luas kalau kita memperbaiki akhlak kita. Dikatakan fi sa'atil akhlaqi kunuzul arzaq. Keluasan akhlak itu akan membuat kita mendapatkan gudang-gudang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan man sa'a khuluquhu, barang siapa yang akhlaknya buruk, dhaqa rizquhu, rizkinya akan sempit, wa 'adzaba nafsahu, dan dia akan menyiksa dirinya sendiri. Iya, orang kalau perilakunya tidak baik, tutur katanya kasar, itu pasti banyak kawan atau banyak lawan orang itu kira-kira? Banyak lawan. Pastinya banyak lawan. Oleh karena itu, kalau orang itu berakhlak, dia akan banyak teman, banyak kawan, hidupnya akan bahagia. Kalau banyak teman, banyak kawan, insya Allah, apalagi ada urusan-urusan perlu orang dalam kan, mudah. Artinya kawan itu penting, dimanapun kita berada itu banyak kawan. Dan kawan itu akan didapatkan kalau kita orangnya baik, orangnya istilahnya baik itu tidak istilahnya jaga perasaan orang, tidak suka berkata-kata kasar, karena ya siapapun dia, bahkan orang kasar sekalipun kalau kita berkata-kata kasar sama dia, dia tetap tidak suka. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masih banyak lagi dikatakan tentang akhlak ini. Nah, kita coba langsung saja bahas ke akhlak yang pertama atau adab yang pertama. Jadi disampaikan di sini apa? Al-qismul awwal fil adab. Nah, bagian pertama adab dikatakan di sini adabul masyi, adab berjalan.